10 saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 8 November 2024. Yang pertama adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa perbankan, dan juga merupakan salah satu dari 4 bank besar di Indonesia. BBCA didirikan pada 10 Oktober 1955, yang berarti lebih dari 69 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 31 Mei tahun 2000. Per video ini dibuat, harga saham BBCA sebesar Rp10.175 per lembar, jadi market cap-nya sebesar Rp1.254 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BBCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan dengan kepemilikan 54,94%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Bapak Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Beliau juga pemilik dari perusahaan rokok Jarum dan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Dalam 6 tahun terakhir, BBCA rutin bayarkan dividen 2 kali setahun. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, BBCA memberikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp270 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp10.175, maka dividen yield BBCA sebesar 2,65%. Kemudian yang kedua adalah PT Barito Renewable Energy atau BREN. BREN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan yang menyediakan solusi energi yang bersih dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari grup Barito Pacific, BREN adalah perusahaan induk yang berbasis di Indonesia dan pemegang saham dari Star Energy Geothermal Group, produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka. BREN didirikan pada 5 Februari 2018, yang berarti lebih dari 6 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 9 Oktober 2023. Per video ini dibuat, harga saham BREN sebesar Rp6.000 per lembar, jadi market cap-nya sebesar Rp802 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BREN adalah PT Barito Pacific Tbk atau BRPT dengan kepemilikan 66,67%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu. Beliau merupakan pengusaha Indonesia dan pendiri sekaligus pemilik dari grup Barito Pacific. Dalam 1 tahun terakhir setelah IPO, BREN telah membayarkan dividen 2 kali setahun pada tahun buku 2023. Dividen per share BREN tersebut sebesar Rp5,94 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp6.000, maka dividen yield BREN sebesar 0,10%. Kemudian yang ketiga adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. BBRI merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa perbankan, dan juga merupakan salah satu dari 4 bank besar di Indonesia. BBRI didirikan pada 16 Desember 1895, yang berarti lebih dari 128 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 10 November 2003. Per video ini dibuat, harga saham BBRI sebesar Rp4.550 per lembar, jadi market cap-nya sebesar Rp689 triliun. BBRI adalah BUMN, jadi pemegang saham mayoritas atau pengendalinya adalah pemerintah negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 53,19%. Dalam 6 tahun terakhir, BBRI rutin bayarkan dividen 1 kali setahun untuk tahun buku 2018 sampai 2021. Sedangkan untuk tahun buku 2022 dan 2023, BBRI membayarkan dividen sebanyak 2 kali setahun. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, BBRI membayarkan dividen dengan dividen per share sebesar Rp319 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp4.550, maka dividen yield BBRI sebesar 7,01%. Kemudian yang keempat adalah PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN. AMMN merupakan perusahaan holding yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya untuk tembaga dan emas. Wilayah konsesi pertambangan yang dimiliki AMMN berlokasi di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. AMMN didirikan pada 29 September 2015, yang berarti lebih dari 9 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 7 Juli 2023. Per video ini dibuat, harga saham AMMN sebesar Rp8.700 per lembar, jadi market cap-nya sebesar Rp630 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali AMMN adalah Bapak Agus Projo Sasmito melalui PT AP Investment, 15,45% kepemilikan. Kok bisa hanya dengan 15,40% kepemilikan PT AP Investment bisa menjadi pengendali AMMN?
Untuk penjelasannya silahkan baca artikel dari CNBC. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video. Kemudian untuk historis dividen AMMN setelah IPO, hampir 2 tahun terakhir AMMN belum membayarkan dividen sama sekali. Kemudian yang kelima adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. BMRI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa perbankan dan juga merupakan salah satu dari 4 bank besar di Indonesia. BMRI didirikan pada 2 Oktober 1998, yang berarti lebih dari 26 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 14 Juli 2003. Per video ini dibuat, harga saham BMRI sebesar Rp6.425 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 599 triliun. Sama seperti BBRI sebelumnya, BMRI adalah BUMN, jadi pemegang saham mayoritas atau pengendalinya adalah pemerintah negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 52%. Dalam 6 tahun terakhir, BMRI rutin bahkan dividen 1 kali setahun. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, BMRI memberikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp353,96 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp6.425, maka dividen yield BMRI sebesar 5,51%. Kemudian yang keenam adalah PT Bayan Resources Tbk atau BYAN. BYAN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan dan kontraktor batubara di Indonesia. BYAN atau Bayan Group didirikan pada 7 Oktober 2004. Namun, bisnis Bayan Group sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1973, yang berarti lebih dari 51 tahun yang lalu. BYAN melakukan IPO pada 12 Agustus 2008. Per video ini dibuat, harga saham BYAN sebesar Rp17.675 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 589 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BYAN adalah Dato Low Tok Wong dengan kepemilikan 55,19%. Beliau juga menjabat sebagai direktur utama di BYAN. Dalam 6 tahun terakhir, BYAN rutin bahkan dividen 1 kali setahun untuk tahun buku 2018 sampai 2021. Sedangkan untuk tahun buku 2022 dan 2023, BYAN bahkan dividen sebanyak 2 kali setahun. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, BYAN bahkan dividen dengan dividen per share sebesar Rp378,74 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp17.675, maka dividen yield BYAN besar 2,14%. Kemudian yang ketujuh adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA. TPIA merupakan salah satu perusahaan produsen petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia. TPIA didirikan pada 2 November 1984, yang berarti lebih dari 40 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 24 Juni 1996, kemudian relisting kembali pada 22 Mei 2008. Per video ini dibuat, harga saham TPIA sebesar Rp6.700 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 579 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali TPIA adalah PT Barito Pacific Tbk atau BRPT dengan kepemilikan 34,63%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu dengan 71,31% kepemilikan. Beliau juga memiliki 5,06% saham TPIA secara langsung. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, Bapak Prajogo Pangestu merupakan pendiri sekaligus pemilik dari grup Barito Pacific. Dalam 2 tahun terakhir, tepatnya tahun buku 2022 dan 2023, TPIA tidak memberikan dividen lagi. Dapat dilihat juga, hal tersebut dikarenakan laba atau EPS TPIA yang minus. Bahkan tahun buku 2024 ini juga masih minus. Kemudian yang kedelapan adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA. DSSA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, serta bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas, teknologi, dan perdagangan pupuk dan bahan kimia melalui entitas anak. DSSA didirikan pada 2 Agustus 1996, yang berarti lebih dari 28 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 10 Desember 2009. Per video ini dibuat, harga saham DSSA sebesar Rp43.250 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 333 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali DSSA adalah PT Sinarmas, melalui PT Sinarmas Tunggal dengan kepemilikan 59,9%. Sementara itu, pengendali dari PT Sinarmas adalah Bapak Franky Osman Wijaja, Indra Wijaja, dan Mukhtar Wijaja.
Berdasarkan aplikasi RTA Business yang biasanya memberikan data sampai 6 tahun terakhir, tepatnya data tahun 2018 sampai sekarang, DSSA tidak memberikan dividen sama sekali dalam 6 tahun terakhir. Dan berdasarkan annual report-nya, DSSA belum pernah memberikan dividen sama sekali, dikarenakan DSSA masih memiliki kebutuhan dana yang besar untuk membiayai proyek-proyek baru. Kemudian yang ke-9 adalah PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI. PANI merupakan perusahaan holding dan entitas anak yang bergerak di bidang real estate. PANI didirikan pada 8 September tahun 2000, yang berarti lebih dari 24 tahun yang lalu. Awalnya, PANI adalah produsen pengalengan hasil laut dan jasa gudang beku di daerah Tangerang. Kemudian merubah bisnisnya menjadi pengembang properti di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 Jakarta Utara. PANI melakukan IPO pada 18 September 2018. Dan per video ini dibuat, harga saham PANI sebesar Rp16.800 per lembar. Jadi market cap-nya sebesar 283 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali PANI adalah PT Murti Arta Pratama dengan kepemilikan 90%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya, masing-masing 50% kepemilikan. Berdasarkan aplikasi RTA Business, PANI hanya membagikan dividen 1 kali pada tahun buku 2023. Dividen per share PANI tersebut sebesar Rp2 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp16.800, maka dividen yield PANI sebesar 0,01%. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. TLKM atau Telkom merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Berikut portofolio produk atau jasa Telkom. Jadi bisa dibilang juga Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkom didirikan pada 19 November 1991, yang berarti hampir 33 tahun yang lalu, dan melakukan IPO pada 14 November 1995. Per video ini dibuat, harga saham Telkom sebesar Rp2.760 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 273 triliun. Sama seperti BBRI dan BMRI sebelumnya, Telkom adalah BUMN, jadi pemegang saham mayoritas atau pengendalinya adalah pemerintah negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 52,09%. Dalam 6 tahun terakhir, Telkom rutin bahkan dividen 1 kali setahun. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, Telkom membagikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp178,50 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp2.760, maka dividen yield Telkom sebesar 6,47%. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai 10 saham sebelumnya? Apakah ada dari ke-10 saham tersebut yang sudah kalian miliki, atau masih menjadi incaran serta pantauan kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Bila kalian ingin diskusi atau request pembahasan saham di video selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.